Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, serta salat berserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Nita Sofia selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 4 izinkanlah untuk memperkenalkan diri. Saya Afifah Ratu Mukaroma dengan NIM 22053053 selaku moderator dan pemateri 1, dan teman saya Gusriani Merda dengan NIM 22053076 selaku pemateri 2. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan materi yaitu tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Yang pertama yaitu tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Hukum pada fungsi permintaan itu yaitu semakin tinggi harga barang, maka permintaan suatu barang akan turun. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang lain yang saling berhubungan, harga barang yang diharapkan periode mendatang, selera konsumen, dan belanja untuk iklan. Selanjutnya, untuk menghitung fungsi permintaan itu, rumus aslinya yaitu adalah QDX sama dengan F dalam kurung PX dan ditransformasikan kepada persamaan linear menjadi QDX sama dengan A dikurang B PX. Keterangannya yaitu QD ini merupakan jumlah barang yang diminta, sedangkan PX merupakan harga produk barang tersebut, A dan B merupakan parameternya. Kurva permintaan. Parameter B bernilai negatif karena fungsi permintaan yang tunduk pada hukum permintaan. Jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen akan berkurang, dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan. Pada kurva permintaan ini, apabila garis kurva bergeser ke sebelah kanan, berarti menunjukkan bahwa permintaan bertambah. Dan apabila garis pada kurva tersebut bergeser ke sebelah kiri, menandakan bahwa permintaan berkurang. Selanjutnya, fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Adapun yang dapat mempengaruhi penawaran yaitu harga produk tersebut, tingkat teknologi yang tersedia, harapan para produsen terhadap harga produk tersebut di masa yang akan datang, harga dari faktor produksi tersebut, dan harga produk lain yang berhubungan dalam produksi. Adapun rumus fungsi penawaran yaitu QSX sama dengan F dalam kurung PX dan ditransformasikan ke dalam persamaan linear menjadi QSX sama dengan C tambah D PX, di mana QSX ini merupakan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan PX merupakan harga produk barang yang ditawarkan, dan sedangkan C dan D merupakan parameternya. Berikut adalah kurva penawaran. Di dalam kurva penawaran, pergerakan sepanjang kurva adalah pergerakan titik-titik pertemuan antara harga dan penawaran. Nah, apabila garis ini bergeser ke arah kanan, berarti penawaran bertambah. Apabila garis ini bergeser ke sebelah kiri, berarti penawarannya berkurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Merda. Kepada Merda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gusriani Merda dengan NIM 22053076 akan melanjutkan presentasi dari Afifah, yaitu tentang keseimbangan suatu pasar, satu macam produk. Interaksi fungsi QD sama dengan A dikurang BP dengan fungsi penawaran PS sama dengan
min C ditambah DP. Sehingga karena fungsi permintaan dan penawarannya memiliki satu variabel bebas. Adapun kurva keseimbangan pasar suatu produk dapat dilihat pada layar yang telah kami tampilkan. Dengan QD adalah jumlah produk yang diminta, QS adalah jumlah produk yang ditawar, sedangkan E adalah keseimbangan pasar, QE adalah jumlah keseimbangan, dan PE adalah harga keseimbangan. Keseimbangan suatu pasar dua macam produk, yaitu memiliki interaksi fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang memiliki dua variabel bebas, yang mempengaruhi yang pertama harga produk itu sendiri, yang kedua harga produk lain yang saling berhubungan. Misalnya, dua macam produk X dan Y. Fungsi permintaan untuk kedua produk yaitu dengan QDX sama dengan AO dikurang A sama dengan A1PX ditambah A2PX. QDY sama dengan B0 ditambah B1PX dikurang B2PY. Yang kedua, fungsi penawaran untuk kedua produk dengan dilambangkan QSX sama dengan min M0 ditambah M1PX ditambah M2PY. Yang keduanya QX sama dengan min N0 ditambah N1PX tambah N2PY. Adapun pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Untuk menentukan jumlah dan harga keseimbangan pasar mula-mula dilambangkan dengan E di dalam kurung QE di koma PE dalam kurung. Diperoleh dengan cara memecahkan persamaannya yaitu PD sama dengan FQ dan PS sama dengan FQ. Adapun rumus penerimaan pajak total oleh pemerintah dengan dirumuskan T sama dengan T dikali QT. T sendiri adalah jumlah penerimaan pajak oleh pemerintah. QT adalah jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak atau pajak per unit. Rumus besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Dengan rumusnya yaitu TE sama dengan PT dikurang PE dikali KT. Di mana TE adalah beban pajak oleh konsumen, PT adalah harga produk yang dibayarkan konsumen setelah kena pajak. PE adalah harga keseimbangan pajak, dan KT adalah jumlah produk setelah pajak. Rumus penerimaan pajak total yang ditanggung oleh produsen diantaranya yaitu dapat dirumuskan dengan PE sama dengan PE dikurang PR dikali KT atau TO sama dengan T dikurang PE, di mana TP adalah beban pajak yang ditanggung produsen. Sedangkan PR sendiri adalah harga produk yang diterima produsen setelah kena pajak. Selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Apabila suatu produk diberikan subsidi S per unit, maka akan terjadi suatu perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Untuk menentukan jumlah dan harga keseimbangan pasar, mula-mula E yang dalam kurung KE, PE diperoleh dengan cara memecahkan persamaan yaitu PD sama dengan FI dan TS sama dengan FI. Adapun rumus pemberian subsidi total oleh pemerintah dikurangi dengan besarnya subsidi yang diterima oleh konsumen, yaitu dapat dirumuskan sebagai SP sama dengan S dikurang SE atau SP sama dengan PE kurang PR dikali KT, di mana SP adalah subsidi yang dinikmati produsen, sedangkan PR adalah harga produk yang dinikmati oleh produsen setelah memberikan subsidi.
Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Merda yang telah memberikan penjelasan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di forum diskusi yang telah disediakan. Maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.